Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya masih membahas tentang laporan keuangan akuntansi menggunakan Microsoft Access. Setelah kita membuat 4 buah tabel dan sudah kita relasikan satu sama lain, selanjutnya kita akan membuat form input jurnal transaksi yang berhubungan antara tabel transaksi keuangan dengan tabel keterangan transaksi. Di sini kita akan klik keterangan transaksi, lalu kita klik create, lalu form. Lalu di sini muncullah tabel keterangan transaksi. Untuk yang pertama, kita akan membuat tombol save dan tombol close. Cara yang pertama, kita akan mengubahnya dulu tampilannya ke dalam desain view. Kita klik di sini, view, lalu desain view. Lalu muncullah tabel seperti ini. Selanjutnya, kita atur dulu untuk mengatur tombolnya. Jika sudah, lalu kita klik tab design, lalu klik button, lalu kita tarik sesuai tempat yang diinginkan. Kita klik di sini, lalu muncullah command button wizard. Di sini saya akan memilih form operation, lalu close. Next. Kita pilih text, next, dan finish. Nah, kita di sini sudah membuat tombol close, lalu kita atur untuk ukurannya. Jika sudah selesai, kita akan membuat tombol yang kedua yaitu save. Kita tarik juga untuk tombol buttonnya. Lalu kita simpan di sini. Setelah itu muncullah command button wizard, tapi di sini saya tidak akan menggunakan operationnya seperti tombol close. Kita cancel aja. Lalu kita klik property sheet, lalu klik all, lalu ubah captionnya menjadi save. Save dan event. Di sini ada one click, lalu kita pilih titik tiganya, lalu di sini ada macro builder, kita klik OK. Nah, di sini saya akan mengubah beberapa perintah seperti ini.
seperti inilah hasil dari POM input transaksi dari POM keterangan transaksi. Selanjutnya kita klik kanan, lalu close. Setelah membuat POM input transaksi, selanjutnya kita akan menginput transaksi ke dalam POM input transaksi yang sudah kita buat tadi. Untuk caranya, klik keterangan transaksi, lalu kita isi POM transaksi dari soal UTS yang nanti saya akan upload seperti ini. Untuk yang pertama, tanggal 1, kita isi keterangan transaksinya dengan peminjaman kas dari investasi pemilik. Untuk selanjutnya kita isi akun nomor. Untuk yang pertama kita pilih akun kas dengan nomor indeks 3. Lalu untuk debitnya kita isi 15 juta. Dan kreditnya 0. Lalu kita rapihkan dulu. Selanjutnya yang kedua, akun nomornya kita isi modal dengan indeks 0. Dan debitnya 0, kreditnya 15 juta. Lalu kita save. Selanjutnya kita isi POM input transaksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan contoh seperti ini.
Selanjutnya kita akan membuat beberapa query. Untuk yang pertama kita akan membuat query jurnal umum yang berfungsi untuk menampung seluruh catatan transaksi. Untuk caranya kita pilih tab grid, lalu kita klik query design, lalu kita pilih 3 tabel kecuali tabel index, lalu klik add, lalu close. Jika belum tampil untuk file-nya, kita ubah satu persatu. Nah, seperti inilah untuk tampilan query jurnal umum. Selanjutnya kita save terlebih dahulu. Kita beri nama query jurnal umum. Lalu klik OK. Lalu kita run untuk melihat hasilnya. Seperti inilah hasil dari query jurnal umum yang sudah kita catat di transaksi sebelumnya. Lalu kita rapihkan. Selanjutnya, yang kedua, di sini kita akan membuat query kas yang berfungsi untuk laporan kas dengan menyaring transaksi berdasarkan nomor indeks. Untuk langkah-langkahnya seperti berikut. Kita klik kanan pada query jurnal umum, lalu kita klik design view, lalu kita F12, kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi query kas. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ubah kriteria di kolom indeks menjadi tanda kutip 1 or tanda kutip 2 or tanda kutip 3. Selanjutnya kita run untuk melihat hasilnya. Maka seperti inilah tampilan dari query kas dengan tampilan nomor indeks yang sudah kita ketik sebelumnya, yaitu ada 1, 2, dan 3. Lalu kita close, lalu OK. Dan yang ketiga, di sini kita akan membuat query pendapatan yang berfungsi untuk mencari pendapatan. Caranya klik kanan pada query kas, lalu kita pilih design view. Selanjutnya kita F12, kita ubah dulu namanya menjadi query pendapatan. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 4 akun saja, yaitu akun nomor, nama akun, debit, dan kredit. Untuk akun lainnya yang tidak berfungsi, kita blok dan kita hapus. Dan kita tulis di sini untuk kriterianya adalah like tanda kutip 4 bintang tanda kutip.
Selanjutnya di sini kita akan membuat jumlah saldo dengan rumus saldo debit dikurangi kredit. Kredit, lalu kita total, lalu kita jumlahkan, kita ubah juga untuk yang kredit dan debit. Lalu kita run untuk melihat hasilnya. Maka seperti inilah query pendapatan. Lalu kita close, lalu kita klik yes. Dan yang keempat, kita akan membuat query biaya yang nantinya akan digunakan di laporan laba rugi dengan cara klik kanan di query pendapatan, lalu desain view, lalu kita F12, kita ubah dulu namanya menjadi query biaya. Lalu oke. Di query biaya ini kita hanya mengubah kriteria pada akun nomor menjadi like tanda kutip 5 bintang tanda kutip. Jika sudah selesai, kita run untuk melihat hasilnya, maka muncullah query biaya seperti ini, yang terdapat beban gaji dan beban operasional sebanyak 500.000 dan 300.000. Jika sudah selesai, kita close. Dan yang kelima, di sini kita akan membuat query sub laba rugi. Caranya sama seperti sebelumnya, kita klik kanan pada query pendapatan, lalu desain view. Jika sudah selesai, kita F12, kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi query laba rugi atau subquery laba rugi. Lalu kita klik OK. Di sini kita hanya mengubah kriteria pada akun nomor dengan menambahkan or like tanda kutip 5 bintang tanda kutip. Jika sudah selesai, kita run untuk melihat hasilnya. Maka seperti inilah subquery laba rugi yang akan ada akun beban dan pendapatan. Jika sudah selesai, kita close, lalu yes. Dan yang terakhir, di sini kita akan membuat query laba rugi. Untuk mengetahui laba rugi dengan cara klik tab grid, lalu kita pilih query design, lalu show title kita pilih queries, lalu tambahkan subquery laba rugi, lalu add. Close. Setelah itu kita tarik terlebih dahulu. Di sini kita akan menjumlahkan laba rugi bersih. Titik 2 sum of credit dikurangi sum of debit. Jika sudah selesai, kita klik total, lalu kita ubah totalnya. Nah, jika sudah selesai, kita run untuk melihat hasilnya, maka muncullah laba rugi bersih seperti ini. Selanjutnya kita save, kita ubah namanya menjadi query laba rugi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa tabel, juga beberapa queries, juga
1 POM keterangan transaksi. Sekian cara membuat laporan keuangan akuntansi menggunakan Microsoft Access. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.